Wayahe podcast, action! Woohoo! Yo, kembali lagi di channel gua Mari Angelo. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari Instagramnya Nerdiverse. Halo, Bang. Halo, halo. Yo, Selamat malam. oke, selamat malam, selamat malam. Ya, bisa kalian jelaskan dulu Nerdiverse ini apa sih? Mungkin kalian banyak penontonnya belum tahu nih. Nerdiverse ini tentang apa sih Instagramnya? Boleh silakan dulu. Silakan sama admin dari Reptil aja kalau ini. Apa ya, seperti akun fanpage pada umumnya sih. Intinya ketika saya bikin akun ini itu intinya supaya bisa dijadiin tempat diskusi untuk orang-orang yang tertarik pada bidang yang sama, pada topik yang sama. Ya kalau di sini berarti seputar film, seputar superhero sih biasanya. Tapi semakin kesini mungkin semakin banyak bahasannya karena udah ada admin baru, admin Red Hood. Sani bro. Oke. Jadi ya kalau kalian belum join ke Instagramnya, langsung aja follow ke IG nerdiverse.id. Itu kalian bagi pecinta-pecinta seperti itu mungkin ya, atau mungkin kalian yang fans film mungkin atau yang suka nonton film, silakan langsung aja cek ke nerdiverse.id. Oke. Ya sekarang kita akan bahas ada dua topik bro ya, ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama ini masih jadi perdebatan para fans nih. Ini yaitu adalah tentang Warner Bros ini katanya mau yang DC yang di sini dibeli sama Disney. Nah, ini kan udah pernah gua bahas tuh di channel itu masih rame Pak. Itu masih banyak banget fans Marvel DC malah debat Pak. Aduh. Ini menurut kalian gimana nih? Dari admin Red dulu nih. Menurut kalian gimana? Oke. Pertama-tama sih kalau soal ini ya, awalnya sih aneh emang ngiranya emang apa rumor ya, rumor. Emang soalnya dari sumbernya juga sih emang kurang jelas. Kecuali nih, aneh pernah buat postingan di Instastory. Kalau sumbernya dari Deadline, Variety, atau The Hollywood Reporter, aneh baru percaya. Nah, tapi pas aneh tahu nih ya, pas bahas-bahas di Discord Nerdiverse, kata admin Daredevil, ternyata ini awalnya dari spekulasi. Dari spekulasi katanya ya. Nanti diluruskan aja ya, Min, kalau salah. Awalnya dari spekulasi nih. Ya. Nah, dari spekulasi tapi malah ada yang salah pengertian dari salah satu akun atau situs gitu ya. Nah, jadi merambat kemana-mana. Ini tuh ya. Jadi merambat kemana-mana. Jadi banyak yang ngira, wah ini bakal beneran nih Disney beli DC atau gimana. Kayak gitu awalnya. Berawal dari salah apa ya, situs atau artikel yang salah apa ngasih headline, jadi kayak sekarang ramainya gitu kalau aneh tahunya. Oke. Kalau dari admin Daredevil gimana? Ini berdasarkan yang aneh tangkap kemarin ya. Oke. Jadi kalau nggak salah itu sumber aslinya itu ada dari artikel dari situs CNBC. Jadi seminggu sebelumnya itu CNBC ada bikin artikel. Artikelnya itu bentar coba kita buka. Oh, baru buka lo dia. Sambil lihat HP. Santuy. Ini yang artikel dari CNBC ini yang isinya prediksi. Nah, setelah artikel aslinya ini dirilis, ada salah satu situs yang namanya OnSmash. Jadi dia bikin artikel yang sama tapi dengan judul yang agak misleading. Nah, judulnya ini yang clickbait ini yang akhirnya bikin rumor awalnya tersebar. Nah, apakah DC akan beneran dibeli sama Disney? Itu pun sebenarnya masih masih kemungkinan. Dan mungkin Disney sekarang belum ada plan untuk
beneran beli DC, karena terakhir kali Disney pernah pengen beli Time Warner dulu, Warner Media yang lama. Itu tahun 2016. Tapi karena dari pemerintah Amerika itu Disney dilarang karena itu udah terhitung monopoli. Jadi di tahun 2016 oh salah. Yang tahun 2016 itu ada perebutan saham. Perebutan saham Time Warner itu. Nah, yang mau beli itu AT&T sama Disney. Cuma AT&T itu udah ngelirik duluan. Jadi pas Disney mau beli Time Warner, dealnya udah jalan sama AT&T. Akhirnya Disney waktu itu malah beli Fox, yang akhirnya sekarang udah kewujud kemarin kan. Benar-benar. Nah, Jadi gitu ya. untuk yang sekarang setelah ada rencana merger sama Discovery kan, Warner Media. itu istilahnya perusahaannya itu didesain sedemikian rupa agar asetnya bisa gampang dijual gitu lah. Nah, ini yang bikin spekulasi dari CNBC ini muncul. Jadi spekulasi dari CNBC muncul. Nah, spekulasinya setelah merger Warner Media sama Discovery, dua perusahaan terkuat yang berkemungkinan buat beli DC itu Disney sama Amazon, kalau nggak salah. Amazon ya. Ya, tapi itu juga masih dalam status spekulasi. Kemungkinan sekarang dealnya aja belum jalan. Mungkin Disney sekarang juga masih belum pengen, karena nggak lama kemarin mereka baru merger sama Fox. Nah, itu udah makan duit lumayan banyak. Mungkin bakal butuh waktu agak lama lagi kalau misalkan Disney emang beneran mau beli Warner Media Discovery. Itu sih dari aneh. Oke. Jadi mulai nangkap gini ya. Jadi ini masih rumor dan belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak ya, dari Disney sama walaupun dari Warner Bros sendiri. Betul. Belum. Ini rumornya sih, menurut aneh rumornya mulai menyebar karena headline yang clickbait tadi itu. Karena kebanyakan orang zaman sekarang kan nggak baca, kebanyakan tukang repost sekarang kan kagak baca beritanya kan, cuma baca apalagi dari kebanyakan sih yang keluar rumor-rumor kayak gini malah berawal dari fake luar negeri biasanya. Iya, sama, mau di dalam mau di luar. Mau di dalam. Tapi kebiasaan nggak baca isi berita itu udah padahal udah ada jelas-jelas kan, kalau situs kan misalkan dari situs CNBC atau THR kan tinggal klik baca kan udah jelas harusnya. Tapi ini kan malah pasang headline doang, ya pasti orang-orang langsung percaya kan kalau kayak gitu kan. Biasanya jarang baca isinya, cuma baca judulnya. Biasanya kayak gitu. Aduh, iya sih. Benar. Bahaya nih yang kayak gitu sebenarnya. Gini sih, mohon maaf nih ya. Ini soalnya warganet generation sekarang tuh ya malas baca anjir. Mas beritanya apa? Saya baca headline-nya. Bodoh amat lah. Jadi gila banget tuh orang-orang. Ada satu lagi nih, menyinggung soal ini nih. Agak ini nih. Soal yang Warner Media yang dimerger kan sama Discovery. Ada satu artikel atau headline dari pihak luar negeri ya, yang bilang AT&T ngejual Warner Media ke Discovery. Judulnya kayak gitu. Menjual? Iya, dijual. Ya, itu salah satu contoh ketika orang nggak bisa menyerap isi berita. Dan banyak yang percaya. Dan banyak yang percaya ya, karena mungkin banyak orang di luar sana yang masih nggak ngerti
apa perbedaan antara menjual aset sama merger. Yes. Karena kalau menjual aset berarti aset itu dipindahkan dari satu pihak ke pihak yang lainnya kan. Sedangkan kalau merger mereka berdua bergabung jadi satu supaya Bersama. jadi perusahaan yang lebih besar ya. Betul. Oke. Tapi kan namanya para fans ya, namanya para fans kan nggak tahu Yep. ternyata itu ada di balik layar itu ada pembelian saham atau sebagainya kan mereka nggak tahu. Mereka kan cuma fokusnya adalah betul. kontennya. Disney ini gimana nih? Global Disney gimana? Nah sekarang para fans kan nanya-nanya nih, Bang, kok DC kalau dibeli Disney gimana? Apakah bisa crossover dengan MCU? Nah, ini banyak dipertanyakan nih. Nah, gue mikir, waduh, kalau misalkan DCU diperbaiki oleh Disney, oke, nggak masalah. Kalau misalkan nih, seandainya Tom Holland bener loh ya, seandainya, ini kapan seandainya nih. Nah, seandainya DCU diterapin sama Kevin Feige mungkin ya, Kevin Feige yang udah tertarik untuk beli DCU karena mungkin dia lihat peluangnya. Oh, DCU setelah dia dipegang oleh Warner Bros ini banyak masalah mungkin ya. Jadi dia memutuskan untuk beli dan ya akhirnya jadi lisensinya dari Disney. Nah sekarang pertanyaan nih, menurut kalian nih dari admin Daredevil nih, ini yang paling banyak tahu nih, kayak admin Daredevil lebih tahu segalanya nih. Jadi, ada yang sampaikan tadi. udah amat lah. Jadi gini, Bang admin Daredevil nih, nah gue mau tanya, semisalkan ya DC dibeli oleh Disney, ini akan jadi apa sih DCU ini? Apakah proyek-proyek seperti kayak Batman Robert Pattinson atau Suicide Squad sequel yang lama DCU ataupun DC series yang lain kayak CW itu mungkin akan diambil langsung oleh Disney atau bagaimana? Mungkin ada pemikiran seperti itu nggak? Atau gimana mungkin? Bisa. Tapi kalau melihat dari pengalaman aja ya, kan kemarin si Disney juga baru selesai beli Fox kan. Oh iya. Ya terus hasilnya udah bisa kita lihat di series kemarin WandaVision. Oh bagus Pak, WandaVision the best, bagus banget tuh. Evan Peters akhirnya muncul kan di series MCU kan. Kita semua tahu kalau misalkan aktor itu meranin Quicksilver di universe-nya X-Men yang dulu. Iya, muncul di situ. Tapi begitu Disney punya hak untuk menggunakan karakter X-Men, yang pertama kali mereka gunain bukan ngelanjutin film yang sudah ada sebelumnya, tapi mereka malah memberikan kita jokes Ralph Bohner. Jadi sebenarnya mungkin Disney nggak terlalu peduli sama fans lama yang udah ada sebelumnya. Kemungkinan sih kalau misalkan Disney punya DC, kalau dari yang Anda lihat mungkin bakal dibikin versi mereka sendiri lagi, atau mungkin kalau mereka mau mungkin langsung crossover sama MCU juga mungkin, atau bikin dua franchise yang berbeda juga mungkin, tapi kemungkinan ya bikin versi mereka sendiri bukan berdasarkan versi yang udah ada sekarang. Kalau menurut Anda sih gitu. Oh ya, takutnya penyakitnya kayak ini ya, X-Men franchise mereka mau remake ulang kan, X-Men terus Fantastic Four ya, yang sebelumnya Fox dari Fox di remake ulang. Oh iya bener ya. Iya. Iya. Wah kalau Disney, aduh ya, penyakitnya lo tahu sendiri lah. MCU sekarang kayak gimana sih? Bukan MCU yang series ya, seriesnya udah bagus semua ya sebelum series nih. Gitu ya. Tapi kalau dari admin Red gimana nih? Gimana ya? Paling ya sedikit menambahkan aja sih dari Daredevil. Ya kalau misalkan DC dibeli Disney, ya kemungkinan besar bakal di remake sih. Di remake, gak mungkin ngelanjutin yang dulu. Walau misalkan nih pakai aktor yang sama. Ya misal kayak si Ryan Reynolds kan yang di yang di X-Men kan, sekarang masuk MCU masih aktor yang sama. Nah, misalkan kalau DC dibeli Disney, misalkan filmnya di remake, tapi bisa aja pakai aktor-aktor yang lama, bisa aja kayak gitu. Itu aja sih paling kalau anime. Ya, kemungkinan besar ya di remake ulang, nggak mungkin ngelanjutin yang franchise yang dulu kayak gitu.
Ada banyak sih contoh yang bisa dipakai sebenarnya. Si Deadpool kan kemarin aktornya dipakai karena karakter sama aktornya secara universal dicintai sama fans kan di mana-mana. Iya benar-benar. Dan kita akhirnya mendapatkan itu, kita dapat perlakuan yang baik untuk Deadpool. Tapi untuk Quicksilver kan bukannya sama ya. Quicksilver kan salah satu karakter favorit fans ya dari Universe X-Men. Tapi pertama kali Evan Peters muncul di MCU, treatment yang kita dapat ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari franchise yang lain juga, setelah Disney merger sama Fox kan, ada banyak franchise yang sebelumnya ada di Fox masuk ke Disney. Beberapa di antaranya ada yang di reboot, beberapa di antaranya ada juga yang dilanjut. Nah, salah satu yang dilanjut itu apa? Salah satu yang dilanjut itu Avatar punyanya James Cameron. Nah, Avatar kan sampai sekarang film kedua sampai film kelimanya sekarang bakal diproduksi sama Disney kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari ini Planet of the Apes, franchise Planet of the Apes, itu rencananya bukan dilanjut dari film yang sebelumnya yang bikinan Matt Reeves, tapi malah bakal di reboot. Jadi untuk kemungkinan itu pasti selalu ada sih. Cuma kalau misalkan menurut aneh, Disney nggak bakal ngelanjutin DCEU yang sudah ada. Waduh, kalau iya benar sih, banyak mungkin bisa jadi kemungkinan besar seperti itu ya. Ya kita sekarang kan kalau kita yang fans DCU banget ya, yang fansnya Snyderverse itu kan mereka udah terlalu cinta sama Snyder Cut ya, yang 24 jam itu. Itu para fans sudah banyak yang seneng tuh. Kalau misalnya diambil di Disney ya, alhasil mungkin Snyder nggak akan di hire sama Kevin Feige, mungkin nggak tahu. Tapi kemungkinan itu sih di remake ulang ya. Alhasil kita yang bakal dapat ya kayak Justice League itu mungkin. Nggak tahu lagi sih. Tapi ya namanya kapan nih ya. Siapa yang tahu, bener siapa yang tahu ya itu. Takutnya malah ini mengecewakan para fans lagi ya, karena kan ya fans sudah ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah kebanyakan ini yang nggak suka ini Disney jangan sampai ngebeli DC, karena udah ada treatment sendiri. Marvel punya treatment sendiri, DC punya treatment sendiri. Ya itu udah punya masing-masing aja gitu. Jadi banyak fans yang nggak suka gitu, jangan sampai Disney beli gitu sih. Gitu. Oke. Juga enggak sih. Ada beberapa faktor yang bikin Disney kemungkinan nggak bakal beli DC. Jadi di US itu emang ada peraturan di dalam industri itu yang nggak memperbolehkan adanya monopoli supaya kompetisi tetap jalan. Nah, kemarin kenapa AT&T itu diperbolehkan buat beli Warner Media? Itu karena AT&T sama Warner Media itu bukan perusahaan yang berkompetisi secara langsung. Mereka nggak di dalam industri yang sama gitu kan. AT&T itu ada di perusahaan teknologi, jaringan komunikasi betul. Sedangkan Warner Media itu di industri hiburan, jadi mereka tidak berkompetisi secara langsung. Padahal itu sebelumnya udah ditegur sama pemerintah US. Bener sih, bener kata Amin di levelnya. Kalau Disney sama Warner Media kan berkompetisi secara langsung kan, apalagi Marvel dan DC, mereka sama-sama produsen terbesar di bidangnya. Jadi kalau misalkan disatuin, ya otomatis monopoli itu pasti akan terjadi, dan itu kemungkinan nggak akan diizinin sama pemerintah US. Oh, jadi sudah ada ini ya peraturannya gitu ya, bahwa nggak boleh memonopoli, biar saling kedua pihak ini biasa berkompetisi lah, biar lebih seru aja gitu secara bisnis, dan juga secara konsumen juga makin suka gitu sih. Ya karena dengan adanya kompetisi itu industri itu akhirnya bisa maju, bisa saling menciptakan inovasi baru. Sedangkan kalau semuanya dimiliki satu orang kan otomatis yang mengendalikan pasar itu cuma satu orang.
Iya. Wah, sumpah nih, ini juga gue baru tahu sih dari admin Devil sama admin Red. Ini ternyata ada di balik itu semua. Ternyata Disney juga pernah membeli berbagai macam perusahaan-perusahaan lain agar apa ya, mungkin membuat value lebih tinggi secara bisnis ya. Tapi ya mungkin sudah ada ini ya, peraturan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa nggak boleh memonopoli. Itu jujur aja gue baru tahu, Pak. Dan kebanyakan fans tuh nggak tahu tentang hal ini ya. Ini bisa jadi buat kalian ya nih para subscriber gua. Nah, nih. Jadi lu kalau lihat DC dibeli oleh Disney, ya kita nggak tahu, ini masih rumor-rumor, tapi yang jelas ya kita tunggu aja lah konfirmasi dari Warner Media ataupun dari Kevin Feige sendiri. Ya gitu sih. Oke, itu mengenai Disney dibeli oleh DC. Sudah jelas kan ya? Sudah jelas. Kalau kalian belum tahu, tulis di kolom komen di bawah. Oke? Terima kasih. Oke, langsung ke segmen berikutnya, yaitu kita akan bahas ini soal Batman Robert Pattinson nih. Ya, ini nih. Robert Pattinson nih. Ini menarik banget nih. Ini beredar lagi. Ini katanya nanti akan menjembatani Earth 2 DCU katanya nih. Jadi DCU itu punya Earth beberapa lagi, yaitu Earth satunya yaitu si Starter First-nya, yang kedua Earth 2 nih kayak Earth-nya Joker, terus Earth-nya Batman Robert Pattinson. Ini menurut kalian gimana nih? Apakah setuju dengan statement seperti itu? Jadi dibagi 2 Earth gitu sih. Multiverse ini langsung. Oke. Menurut kalian gimana? Apa dulu, Min? Ya, serah. Bebas. So, admin Red dulu gantian. Oke. Ada. Oke, ngomongin soal multiverse. Kalau misalkan WB nih ya, pengen fokus ya ngebangun multiverse. Sebenarnya dari DC sendiri sih udah ada pondasi kalau misalkan mereka mau ngefokusin soal multiverse yang mereka gaung-gaungkan udah dari kemarin-kemarin ya. Mereka udah punya Arrowverse gitu ya. Ya, lewat Crisis Infinity Earth ya. Crisis. Kan itu udah munculin Earth yang lain nih, kayak ada Earth-nya Batman Michael Keaton, terus ada ya yang lain-lain, ada kayak Smallville ya yang dulu, yang series yang dulu. Smallville dulu. Nah, kalau misalkan mereka mau ngelanjutin soal multiverse tersebut, ya tinggal kalau mereka serius nih, tinggal ngelanjutin yang itu aja, jangan buat multiverse yang baru. Nah, jangan buat multiverse yang baru ya nih. Soalnya kata siapa ya, Walter Hamada atau kata siapa, lupa lagi nih, pernah bilang kalau Batman-nya Robert Pattinson itu dari Earth 2 ya, dari Earth 2, sedangkan Batman-nya Ben Affleck dari Earth 1. Nah, ini nih yang bikin bingung para fans atau yang non-fan juga. Soalnya kalau kita yang udah nonton Crisis on Infinity Earth 2 itu udah dimiliki sama series Stargirl. Ya, Stargirl, benar-benar Stargirl. Series Stargirl. Nah, sedangkan pernyataan yang dimaksud oleh Walter Hamada ya waktu itu, maksudnya apa nih? Mau buat multiverse baru atau gimana? Aduh. Kan? Nah, apa mau jadi buat Omniverse yang kumpulan multiverse yang lain? Nah, kayak gitu yang bikin agak itunya sih. Kalau buat yang udah ngikutin DC sih udah pastilah, insya Allah pasti ngerti atau paham ya, atau mungkin beberapa juga pasti bakal paham. Nah, tapi kan kalau misalkan mereka pengen ngincer yang audience non-fans, apa mereka tentu bakal paham tentang multiverse tersebut atau gimana? Soalnya nanti nih si The Flash ini kan yang 2022 bakal di film pertamanya langsung mau bahas multiverse yang seharusnya jadi film solo dia sendiri kan. Ya benar-benar. Berarti nih yang soal multiverse ini harus bisa dieksekusi dengan baik. Apalagi mereka mau niatan nantinya bisa aja nih ya ada kemungkinan besar crossover antara universe-nya Batman Robert Pattinson sama DCEU-nya si Batman Ben Affleck ya nantinya. Nah, gimana nih eksekusinya?
bakal baik atau tidak, bakal konsisten atau inkonsisten. Nah, yang Anda khawatirkan sih dari kekonsistenannya aja sih dari WB. Itu aja sih. Soalnya ya penyakit WB dari dulu kayak gitu. Dan dari dulu kayak gitu ya. Dari zamannya Superman Christopher Reeve, zamannya Batman Tim Burton, film pertama bagus, sequelnya, bagus. nah Sequelnya, pertama kan bagus kan, sequelnya nih sequelnya ada nih. interpretasi ini itu. Nah, contoh kayak Batman and Robin sama Batman Forever. Batman Forever. Aduh, Yang, sampai nah, tuh Pak. yang parahnya WB itu apa? Nih, yang parahnya dari WB itu apa? Mereka selalu cuci tangan. Yang ini kalau misalkan ngomongin Batman eranya Batman and Robin ya, yang Joel Schumacher kan Ya. sutradaranya. Ya. Yang disalahin kan malah sutradaranya, bukan WB-nya. Padahal itu dia ada tekanan dari WB-nya sendiri sebenarnya. Nah, balik lagi nih kalau ngomongin multiverse. Nanti siapa nih yang mau jadi kepala dari film-film multiverse-nya di DCEU ini? Harus ada loh. Soalnya kan ya kalau tidak ada yang masuk kepala tuh kayak Kevin Feige nih di MCU. Kan ada yang kayak gitu nih. Nah, harus ada yang benar-benar bertanggung jawab agar bisa si film-filmnya itu tetap terkoneksi dan konsisten. Itu aja sih kalau anime. Kalau ngomongin soal multiverse-multiversean kayak gini ya. Iya sih, benar. Memang soal cuci tangan ya Warner Bros tuh kalau salahin lo, ini kenapa kok gak nyambung gini? Kan kita bingung di sebagai kok Batman kok banyak. Batman kok banyak. Nah, ini penyakitnya. Kok kebanyakan Batman? Apa? Kalau yang terus yang pendisi kan kalau buat pendisi kan pasti ada yang paham lah pastilah ya. Kalau banyak Batman ini itu Batman ya, Batman versi siapa. Tapi kalau pengen ngincer audiens non fans pasti bakal bingung juga kan. Siapa nih? Kalau ada Batman Ben Affleck, ada Batman Robert Pattinson, apa mereka di universe yang sama? Tapi kok Jim Gordon-nya beda? Nah, itu. Loh, gua kira gini. Gua kira Batman Robert Pattinson ini itu adalah sequelnya Gotham series. Lu masih enggak Gotham series itu season 5? Tahu. Itu kan gua pikir gitu. Jim Gordon hitam loh, makanya seorang fansnya, ada Batman ini nih. Karena face-nya Robert Pattinson itu, face-nya sama kayak aktornya The Famous Zeus yang Bruce Wayne muda di Gotham itu. Face-nya sama, dingin sama. Kok ya? Ya udahlah ya. tapi udah kelihatan beda sih. Kalau di Gotham kan endingnya itu udah kemarin si Bruce sudah jadi Batman. Ya. Di ending Gotham yang kemarin. Sedangkan di The Batman kan si Bruce ini baru 2 tahun jadi Batman. Si awal-awal. Jadi sebenarnya ya udah kelihatan beda. Loh, mungkin secara skrip mungkin ya, mungkin time skip setahun. Bisa jadi kan time skip setahun. Kita nggak tahu kan time skip Gotham nanti seperti apa season 5 yang menurut gua final endingnya sampah banget ya menurut gua. Ya, betul. Sampah banget tuh, kesel gua lihat ya. Tapi sekali lagi nih, The Batman ini sih ya sampai sekarang ini belum ada trailer barunya ya. Katanya kan ada DC Fandom, nanti kan kita mungkin bisa dapat kabarnya mungkin di situ DC Fandom. Mungkin ada kejutan lagi dari Warner Bros atau gimana? Nggak tahu. Tapi yang mau gua bahas di sini ya, ini adalah The Batman ini sendiri katanya ada rumor nih yang bertebaran dari para fans gua ini katanya ngomong nih ada bakal Joker lagi nih. Nah, Jokernya ini mungkin akan diadaptasi dari Jokernya Joaquin Phoenix. Nah, itu udah jelas-jelas ya. Joaquin Phoenix itu kan dari settingnya udah tahun 80-an. Sedangkan Batman ini eranya tahun sekarang. Nah, ini kali gimana nih? Dari Devil gimana nih? Ini nyambung gak ini? Gak, menurut gue sih, gak tahu lagi dah. Selama belum dikonfirmasi, mending gak usah teori aneh-aneh sih. Ya kemungkinan yang udah kita tahu pasti di film pertama ini nggak bakal ada Joker. Kalau misalkan film ini ada kelanjutannya, terus Joker mau diadain lagi, itu pasti langsung dikasih tahu sih aktornya siapa, terus
nggak mungkin dijadiin rahasia kayak gini, karena begitu Joker ada di film ini terus mereka kasih tahu, pasti filmnya bakal rame lagi. Oke. Jadi mungkin dibikin surprise mungkin gitu ya. Oke. Tapi ya gitu sih. By the way, ini gua nggak tahu ya gimana. Tapi jelas ya itu loh sama dengan Earth 2 yang gak jelas juga. Padahal itu Earth 2-nya sudah jelas minyak Star Girl ya. Ini gua juga Ini bingung nih. yang Apa bikin sih aneh ini? kesel deh. Nah, ini bener kesel. WB Kesel. tuh bikin kesel loh. Udah ada Ngeselin, punasi anjir. ini lah, udah ada Bodo punasi. amat lah kesel gue liatnya. Makanya ini membuat sampai apa namanya di situ ya kalah sama Marvel ya. Kala ini dari segi bisnis aja mereka udah berantakan, Pak. Apalagi kan ya kan lu tahu kan sekarang Warner Bros kayak apa? Mereka kayak bikin Black Superman atau segala gimana mau ngingkirin Henry Cavill banget tuh, gila. Males lah gue Iya, liat. itu dia. Gak tau lagi dah. Tapi ya gua harapin sini The Batman-nya bakal bagus lah. Tapi ya dari konsep awalnya Robert Pattinson ini itu katanya dari saudaranya kalau nggak salah si Matt Reeves, ya itu katanya dari sejak awal sebelum trailer yang pertama ini muncul katanya ini adalah versi mudanya Ben Affleck sebelumnya, dan ini settingnya tahun 99. Itu sebenarnya lebih bagus loh daripada di setting yang sekarang. Sumpah loh. Astaga, ini menurut kalian kenapa nih menurut kalian nih? Kok bisa dirubah loh? Itu rumor yang awal-awal muncul setelah Affleck diumumin mundur, terus Pattinson diumumin buat jadi Batman yang baru. Rumor-rumor yang awal sih seperti itu. Mungkin setelah ada berita pengumuman itu banyak teori, atau bahkan mungkin si Matt Reeves sempat mikirin buat bikin konsep kayak gitu juga. Tapi untuk yang sekarang, untuk yang versi fixnya itu bukan versi mudanya dari Ben Affleck. Robert Pattinson sendiri. Oke. Jadi bukan versi flashback ya? Bukan. Sebenarnya lebih seru flashback sebenarnya sih kalau menurut gua ya. Ini menurut gua pribadi nih. Lebih seru flashback sih. Tapi ya gimana lagi, mereka pengennya konsep multiverse itu. Aduh, enggak. Sorry, mohon maaf nih di DC movie ya, tetapi DC movie universe nih. Multiverse-nya kebanyakan, Pak. Kebanyakan dan tidak ada penjelasan. Ini yang gue keselnya nih loh. Oke, kita fans DC mungkin kita udah tahu lah ya dari segi blok-bloknya Warner Bros yang kampret gitu. Tapi ya, aduh, kasiannya penonton awam, Pak. Kasiannya penonton awam. Ini loh, gue sampai teman-teman gue yang mau jelajah DC nggak jadi. Terlalu sulit. Gue mau nonton yang mana nih DCU? Kalau MCU kan jelas. MCU kan jelas dari awal sampai sekarang urut. Dan jelas tadi dijelasin. Nah, itu loh target marketingnya. Ini Disney sama Warner Bros beda banget lah, kesel gue liatnya. Ya, emang intinya sih kalau DC mau konsisten ya perlu ada kepala kayak Kevin Feige itu. Siapa nih yang mau bertanggung jawab biar film-filmnya itu bisa searah mau dibawa kemana nantinya kayak gitu. Oke. Oh ya, gue mau tanya nih, ada beberapa scene yang The Batman ini ya, yang menurut gue ini ada yang janggal. Oke, satu scene nih, yang scene ini yang gue bingung sampai sekarang, gue cari teorinya nggak ketemu ya. Ada scene di mana yang lo masih ingat nggak yang di scene yang ketika Bruce Wayne ngeliat ini loh, yang dia nyelamatin orang yang nabrak mobil ke gereja itu loh. Yang orang disekap sama The Riddler itu loh, yang ada tulisan amplop hijau The Batman for the Batman. Nah, itu menurut kalian yang kita tangkap dari angle sinematografinya itu, yang kalian tangkap apa? Apakah The Riddler ini udah tahu kalau Bruce Wayne adalah Batman atau gimana? Karena yang gue lihat di situ Bruce Wayne itu bukan sebagai Bruce Wayne yang apa ya, yang benar kaya. Dia tuh kayak orang introvert ya itu adalah sifat yang sebenarnya bukan sifat yang dia orang yang kaya sebagainya. Gue nggak kelihatan di situ, Pak. Menurut kalian gimana? Apakah The Riddler udah tahu atau ya kita belum tahu kan? Menurut kalian gimana? Belum kelihatan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita kilas balik ke DC fandom tahun lalu ya, trailer The Batman yang pertama itu dibikin
berdasarkan 20% footage. Jadi proses syuting film The Batman itu baru jalan sekitar 20%. Jadi semua yang masuk di trailer itu baru sekian persen dari 20% keseluruhan filmnya. Jadi kita kurang lebih kita nggak tahu apa-apa, dan sekarang The Batman itu sudah selesai syuting kan. Udah selesai. Salah satu yang bikin aneh excited banget sama film ini itu ya karena kita basically masih nggak tahu apa-apa tentang film ini. Dan teori-teori orang pun nggak konyol gitu lah. Kalau misalkan sama film MCU yang lain kan misalkan teorinya terlalu liar sampai nggak masuk. Kalau untuk Setuju. Batman ini kesannya misterius banget. Tapi meskipun gitu hype-nya gede banget. Nah, ini yang bikin excited sebenarnya. Terus apakah Riddler itu sudah tahu identitas aslinya Batman atau enggak? Kayaknya sih enggak. Cuma mungkin si Bruce kebetulan aja ada di situ di gereja di saat Riddler lagi bikin teror. Mungkin itu juga yang bikin awal mereka berkonflik, nggak tahu lah. Masih belum ketebak. Oke. Tapi ya oke lah ya, kita bisa sampaikan itu. Mungkin kita bisa lebih tahu di filmnya mungkin tahun depan ya. Kan seharusnya tahun ini Pak ya. Tahun ini kan sekarang kan seharusnya The Batman tayang nih. Harusnya bulan depan. Bulan depan atau bulan ini harusnya? Bulan ini bro. Bulan ini. Gara-gara film Dun. Gara-gara Aduh. film Dun diundur ya. Karena COVID itu ya. Awalnya Ya, sih iya pasti. COVID. Sama kedua juga kan gara-gara film Dun yang diundur juga. Film Dun yang itu yang apa yang di stress sama siapa ya, lupa lagi. Pokoknya kan Tapi bagus sih film Dun. diundur. Iya, Film Dun kan bagus harusnya diundur. tahun kemarin. Ya. Kalau misalkan dirilis di tahun ini beberapa bulan lebih dekat atau misalkan masih bulan ini, ntar malah filmnya apa langsung masuk HBO Max terus cepet. Itu dia ya. Banyakannya. Betul banget tuh. Karena gini sih, Mending langsung aja sih di bioskop tahun depan nggak apa-apa. Oke. Kalau masalah platform sih nggak masalah, maupun di HBO Go, Max atau di bioskop nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kan ini kan masih COVID Pak ya. Jadi ya mungkin ya gue jujur aja nih, gue nonton film-film DC aja gue bela-belain langganan HBO Max aja buat DC semua Pak. Semuanya masuk di situ, makanya ya mungkin ya The Batman ini mungkin ada memiliki kelonggaran ya buat rilis di HBO Go Max ya, buat kan masih COVID ya, jadi mungkin mereka mau memulai pasarnya aja udah bagus. Sertifikat aja di HBO Max sudah trending Pak. Yes. China udah dapat pula ini jutaan banyak orang, wah gitu sih. Kalau di Cina bukan HBO Max deh. HBO Go ya, Ada. HBO Go. Bukan ya? Nggak ada Video. juga. Migo Video. Ada platform video sendiri. Oh. Tapi jumlahnya gila sih, udah hampir 500.000 untuk Snyder Cut kemarin. Terakhir. Nah, 500.000, 500 juta. 500 juta nih. Iya, 500 juta. 500 juta sekarang update terbaru ya. Oh gitu ya. Gue kira di HBO Go mungkin China, karena di headline-nya beberapa berita itu katanya HBO Go atau HBO Max ya. Bukan ya berarti ya? Bukan. Sedikit meluruskan. Kalau HBO Max sendiri sih untuk sekarang ya masih US only. US only kalau HBO Max. Nah, kalau untuk film-film yang lain nih kayak Snyder Cut ya contohnya, itu di masing-masing negara ada platformnya masing-masing. Platformnya masing-masing ya, kayak di Asia atau kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia ada HBO Go, di Cina ada Migo Video. Terus di Kanada juga ada beda lagi kayak gitu. Soalnya ya itu HBO Max masih US only, belum keluar negeri. Makanya ya ini kalau menyinggung nih soal film The Batman nih ya. Kalau misalkan dirilis tahun ini dan rilis cuma di HBO Max doang, Justru nggak enak di kita. itu dia. Iya. Bajakannya pasti bakal rawan banget. Nanti ya yang namanya hype-nya itu bakal agak berkurang aja sih. Soalnya soalnya kan ya
Gak semua orang kan bisa ngeakses HBO Max nih, walau pakai VPN juga pasti kan ada banyak orang juga yang pasti yang kurang ngerti lah atau gimana kan, kayak kasus HBO Go juga kan, pas HBO Go yang Snyder Cut kan banyak yang nanyain juga kan ke akun Nerdiverse, apalagi ini HBO Max yang belum rilis ke luar negeri dan masih di US only. Ya pasti kan penonton nih yang di saat masa COVID gini pasti pilih bajakan kan. So, Oh iya ya. ya makanya ini diundur ke tahun 2022 malah lebih bagus, memaksimalkan proses produksi, memaksimalkan juga hype-nya juga, apalagi kan tahun ini ada Disipendom lagi kayak gitu. Iya, benar. Mungkin ya. Oke, gua setuju dengan admin. Mungkin mereka pengen menambah satu scene lagi atau beberapa scene lagi untuk memperjelas gitu ya. Atau mungkin apa post credit scene mungkin. Nah, ini mungkin ya, mungkin. Kita kan belum tahu. Jadi ya kita tunggu aja The Batman ini seperti apa, movie seperti apa, dan gua doain ini movie-nya The Batman jangan sampai ada SJW. Please jangan sampai ada SJW. WB ini kebanyakan SJW karena CW udah sampah semua, Pak. SJW lesbian, astaga, karakternya enggak lesbian, jadi Sutradaranya lesbian. berkelas cuy, beda. Sutradaranya berkelas. Ngeselin, Pak. Kabar terakhir kemarin WB nggak ada intervensi untuk film ini. Jadi 100% Matrix. Bisa dibilang film ini aman kok. Aman. Oh, aman ya. Oke. Sip. Berarti gua nggak keluar duit banyak nih buat ini. Nggak sia-sia nih. Oke, sip. Oke. Tapi ya itulah mengenai The Batman, kita tunggu aja kedatangannya trailernya, mungkin ada trailer baru mungkin atau gimana, kita belum tahu. Tapi jelas gitulah. Tapi ya gitu sih. Untuk gimana ya? Untuk film ini ya itulah nggak boleh ada SJW sekali lagi, jangan SJW mungkin ya, nggak tahu lagi. Tapi ya ada beberapa hal yang menurut gue sama WB, gue takut sama WB ini ada hal yang dirubah terhadap hal scene yang seharusnya bagus malah di-cut. Ini yang gue takutnya WB kayak gitu loh. WB kan karena apa ya, WB kan punya studio, WB kan kayak studio yang dia bayarin ke sutradara, dan takutnya dia tuh kayak WB ini kayak mengintervensi sutradara biar film ini harus maunya gua. Dan saudara itu hanya mengarahkan saja berdasarkan dari apa yang dibawakan oleh WB. Ngerti nggak maksudnya? Ya pihaknya kayak itu siapa DC yang hancur tuh banyak tuh, WB ngancur semua tuh. Aduh, hasilnya malah nggak perfect. Aduh. Gitu sih. Ketakutan gue di situ aja sih. Gitu. Oke. Ya itu aja mengenai podcast kali ini ya. Terima kasih udah datang ya. 1 jam nih. Cepet jadi. Oke. Menurut kalian gimana nih? Kalian para subscriber gua, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain atau gimana? Tulis di kolom komen di bawah, dan kalian bisa datang aja di nerdiverse.id, karena jujur aja ini adalah Instagram mereka yang paling gue suka mengenai update mengenai DC dan Marvel ya, terutama DC ya, karena mereka selalu update dan juga berita-berita yang gue dapatkan kadang-kadang kebanyakan dari mereka semua nih. Jadi gue selalu banget dan berterima kasih banget kepada para admin yang sudah membuat gue tuh dapat berita dan juga dapat yang kejelasannya dari absolut gitu loh. Jadi wow gitu ya. Thank you banget ya untuk admin dari Depot dan Red ya, sukses terus untuk Instagram Nerdiverse-nya. Terima kasih sudah datang dan ya udah itu aja sih. Oke, terima kasih untuk menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video menit minggu kalian semua. Dan kalau kalian ada yang ingin gabung ke podcast kali ini, tulis aja di DM Instagram gua dan kita bisa diskusi bareng untuk menanyakan jadwalnya kapan, dan kita akan syuting bareng bersama dengan para subscriber kalian. Oke, terima kasih untuk video guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo. Oke, dah. Goodbye. Stop record.